Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Good morning my students. How are you today? Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Dan semangat terus belajarnya walaupun di rumah aja. So, di unit kali ini judulnya adalah Don't cross the street. Don't cross the street. Yang mana artinya jangan seberangi jalannya. Ini adalah sebuah larangan agar kita jangan menyeberang jalan. So, di sini udah ada tulisan ask someone to do and not to do something. Itu yang akan kita pelajari. Artinya apa nih? Ask someone to do and not to do something, yaitu meminta seseorang untuk melakukan dan tidak melakukan sesuatu. Ya, ask someone, meminta seseorang, to do, untuk melakukan, and, dan, not, tidak, to do something, melakukan sesuatu. Jadi di sini kalau yang ask someone to do something, menyuruh atau meminta seseorang melakukan sesuatu, itu artinya adalah perintah. Dan kalau ask someone not to do something, meminta seseorang agar tidak melakukan sesuatu, berarti namanya larangan. Ya, bisa dipahami kalau kita menyuruh seseorang, itu artinya perintah. Kalau kita ingin agar orang itu tidak melakukannya, berarti itu namanya larangan. Jadi kita akan belajar tentang bagaimana cara merintah seseorang, memerintah, dan cara melarangnya. Oke, sebelumnya kita harus pelajari kosakata berikut ini ya. Yuk, mulai dari yang pertama, yaitu cross. Cross artinya menyeberang. Selanjutnya, walk, berjalan. Stand up, berdiri. Run, berlari. Ya, kita tahu ya kalau di dalam bahasa Inggris itu mengucapkan huruf R-nya tidak sejelas orang Indonesia mengucapkan huruf R, tapi dia agak kurang jelas gitu, R. Jadi untuk ini kita bacanya run. Selanjutnya, touch, menyentuh. Jadi tidak lagi membacanya touch atau touch, walaupun di sini hurufnya OU ya di tengah-tengahnya, kita nggak baca touch atau touch, tapi justru seperti huruf A, touch. Lanjut ke sini, put on. Sama seperti tulisannya ya cara bacanya, put on. Mengenakan atau memakai. Lanjut, push, mendorong. Take, mengambil. Jump, melompat. Nah, yang terakhir, stop, berhenti. Oke. Miss Ima bilang di sini kata-katanya ya atau kosakatanya termasuk ke dalam verb. Ya. Parts of speech-nya masuk ke dalam verb. Coba Miss Ima tidak bosan mengingatkan, kalau kalian bingung dengan apa yang Miss Ima bicarakan, apa itu parts of speech, apa itu verb, berarti kalian harus menonton ulang lagi video Miss Ima yang berjudul Parts of Speech. Oke, di situ kita akan mengenal kelas kata, di mana banyaknya kata itu termasuk ke dalam kelas yang mana. Ya, ada 8 parts of speech. Silahkan dipelajari lagi. Nah, kalau verb itu salah satu dari parts of speech. Pokoknya coba tonton dulu videonya kalau yang masih belum ngerti. Kalau udah, balik lagi ke video ini. Oke.
Nah, tadi Miss Ima bilang kalau ini adalah termasuk ke dalam verb, yaitu kata kerja. Ya, cross, nyebrang, stand up, berdiri, dan yang lain sebagainya. Ini semua termasuk ke dalam verb, yaitu kata kerja. Kata kerja itu maksudnya gimana? Yaitu kata yang menyatakan suatu aktivitas atau kegiatan. Push, dorong, run, berlari. Kira-kira kalian bisa nyebutin lagi nggak kata kerja yang lain selain yang ada di sini? Banyak banget ya. Entah itu makan, minum, membaca, bermain, ya, semua kata yang menjelaskan tentang aktivitas atau kegiatan itu adalah kata kerja. Membeli, apalagi ya? Menyapu, mencuci. Nah, kegiatan-kegiatan itu yang termasuk kata kerja. Sudah terbayang ya? So, jadi kenapa kita harus tahu tiap kata itu masuk ke dalam kelas kata yang mana? Karena itu akan memudahkan kita untuk mempelajari materi hari ini. Nah, di sini kita lihat cara untuk memerintah seseorang untuk melakukan sesuatu dan melarang seseorang untuk melakukan sesuatu. Caranya, coba kita lihat dari gambar yang pertama. Ada yang checklist, ada yang disilang. Yang checklist ini maksudnya adalah kita menyuruh atau memerintah. Nah, yang disilang ini artinya larangan. Contoh kalimat larangan. Nah, kalau kalimatnya push the table, itu artinya kita memerintah atau menyuruh orang untuk push the table. Tadi push artinya apa? Mana push? Nah, nih push, mendorong. Berarti kalau push the table, doronglah mejanya. Kita nyuruh orang untuk ngedorong mejanya. Push the table. Nah, gimana cara melarangnya? Tinggal tambahin don't. Di sini don't artinya jangan, ya, kalau letaknya ada di depan kalimat. Don't push the table. Jangan dorong mejanya. Ya, itu larangan. Dimana don't ini adalah singkatan dari do not. Do not tulisannya do-nya itu do, ya, dibacanya do, dan not. Bisa don't push the table atau do not push the table. Jangan dorong mejanya. Berarti kelihatan nggak caranya kita memerintah atau menyuruh dengan larangan? Tinggal don't-nya itu ada diletak di depan sebelum kata kerjanya. Nah, berarti kalau kita lihat kata kerja ada di depan kalimat, ya, di sini push ada di depan kalimat. Itu artinya adalah kalimat perintah. Kalau kata kerja ada di depan kalimat, berarti itu adalah kalimat perintah. Bisa dimengerti nggak? Mudah ya? Coba Miss Ima terangi sekali lagi. Kalau kata kerja ada di depan kalimat, itu artinya kalimat perintah. Oke, bisa kita lanjut ke contoh yang kedua. Nah, kalimat perintahnya adalah cross the street. Seberangi jalannya. Cross the street, seberangi jalannya. Ya, diakhiri dengan tanda seru. Lalu untuk larangannya gimana? Yang tadi Miss Ima bilang tinggal tambahin don't, yang artinya jangan. Don't cross the street. Jangan seberangi jalannya. Sesuai judul kita hari ini ya. Selanjutnya, contoh yang selanjutnya, kalimat perintahnya put on your cap. Put on your cap. Kenakan topimu. Atau pakailah topimu. So, untuk larangannya gimana? Tambahin don't, jangan pakai topimu.
don't put on your cap. Bisa dimengerti kalau perintah tinggal kita letakkan kata kerjanya di depan kalimat, ya. Put on, cross, push. Kalau larangan tinggal kita tambahin don't sebelum kata kerjanya. Oke, untuk hari ini itu saja materinya. Silahkan dipahami lagi dan jangan lupa untuk menulis kosakata berikut ini di buku tulis kalian, ya, bahasa Inggris dengan bahasa Indonesianya. Sekian dari Miss Ima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.